Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali pada kesempatan ini untuk bersama-sama menyiapkan sedikit waktu mendengarkan dan merefleksikan secara singkat sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Penginjil Markus bab 8 ayat 34 dilanjutkan dengan bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merefleksikan penginjil Markus pada hari ini atau pada kesempatan ini, kita seolah-olah diantar pada suatu fenomena tuntutan dari Tuhan Yesus sendiri sebagai para pengikutnya. Yesus menuntut setiap pengikutnya harus memikul salibnya. Tentu salib dalam hal ini adalah suatu konsekuensi dari perjuangan kita membela kebenaran, atau eksistensi kita di tengah dunia ini menampilkan apa yang benar, mengakui Anak Manusia atau mengaku Yesus, lalu kemudian memberitakan Injilnya atau memberitakan apa yang menjadi kehendaknya. Perutusan kita itu dikatakan sebagai salib ketika kita berhadapan dengan fenomena atau ketika kita berhadapan dengan suatu realitas komunitas yang memang tidak menerima kita atau tidak menerima setiap orang yang hadir mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu di sini terjadi sebuah perbenturan ya. Dan biasanya bahwa setiap orang yang tidak mengakui Tuhan selalu memainkan kekerasan terhadap mereka yang mewartakan apa yang menjadi kehendak Yesus sendiri. Pengalaman-pengalaman para rasul maupun para santo-santa, para martir, mereka rela mengorbankan dirinya demi imannya ketika kejahatan membelenggu mereka atau ketika kejahatan itu memaksa mereka untuk meninggalkan imannya, tetapi mereka tetap kokoh dan mereka pun pada akhirnya harus dibunuh, harus dikurbankan, harus meneteskan darah merahnya demi imannya kepada Tuhan. Dan itulah salib yang dimaksudkan oleh Yesus di satu sisi, bahwa salib itu adalah pengorbanan diri demi memperjuangkan kebenaran atau demi mempertahankan iman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri atau yang telah diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu mewartakan kasih dan kebenaran serta suka Injil di tengah dunia ini. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, salib ini juga mungkin berkaitan dengan pengalaman kehidupan kita. Terkadang dalam hidup ini kita berhadapan dengan berbagai pengalaman yang menuntun kita atau memaksakan kita untuk tidak lagi melihat
karya Allah di dalam hidup kita, atau Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Berhadapan dengan pengalaman pahit atau pengalaman penderitaan, kita cenderung melepaskan apa yang menjadi iman kita. Kita cenderung mengeluh bahwa Tuhan itu tidak ada. Bahkan kita pun cenderung lari pada hal-hal duniawi ini ya. Nah, itu semua merupakan suatu tantangan bagi kita orang beriman ya, ketika kita berhadapan dengan pengalaman penderitaan kita. Ketika kita menerimanya sebagai sebuah pengalaman atau bagian dari kehidupan kita yang perlu kita lalui dalam hidup kita serta mengandalkan Allah, di saat seperti itulah kita sedang memikul salib hidup kita. Jadi salib yang kedua yang dimaksudkan mungkin berkaitan dengan pengalaman pahit, pengalaman penderitaan dalam hidup kita, tetapi kita tetap setia kepada apa yang menjadi kehendak Allah, atau kita tetap berpegang teguh pada harapan bahwa Allah akan membantu dan menolong kita. Salib juga bisa berkaitan dengan tindakan-tindakan setiap orang terhadap diri kita yang tidak adil. Nah, kita menanggung semuanya itu ya sebagai bentuk perlawanan kita, yang meskipun kita pasif dalam hal itu, kita diam tidak berarti kita tidak melakukan sesuatu, tetapi kita diam mau menunjukkan bahwa memang kita tidak mengakui perbuatan-perbuatan ketidakadilan itu. Kita tetap mempertahankan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari Allah sendiri ya. Kita diam dalam hal ini, diam di dalam kebenaran, di mana kita menunjukkan bahwa kita tidak mau terlibat di dalam tindakan ketidakadilan itu. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, tentu ada banyak hal ya kalau kita berbicara tentang salib ini ya. Tetapi di balik semuanya itu, setiap orang yang setia memikul salibnya, Tuhan menjanjikan bahwa Dia itu menyelamatkan nyawanya. Meskipun tidak di dunia ini, tetapi Dia akan menyelamatkan nyawanya kelak ketika Dia berhadapan dengan Sang Khalik, atau ketika Dia berhadapan dengan Allah sendiri. Dan setiap orang yang melarikan diri dari salib, itu artinya bahwa mereka yang tidak berani mempertahankan kebenaran, tidak berani mempertahankan iman, atau tidak berani mengungkapkan dirinya sebagai orang yang memang mencintai Allah. Mereka cenderung lari dari apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Allah. Mereka boleh menikmati kebahagiaannya di dunia ini, tetapi kelak nyawanya tidak akan boleh dikatakan tidak diselamatkan. Mereka selamat di dunia ini, nyawanya selamat di dunia ini, tetapi di kemudian hari nyawanya tidak dapat diselamatkan. Yang mau dikatakan oleh Tuhan, teman-teman yang terkasih, bahwa kita sebagai orang yang dibaptis, setialah pada janji pembaptisan kita. Janji pembaptisan yang tentu di sini adalah pertama-tama itu menolak kejahatan dan juga berani tampil untuk membela kebenaran. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Semoga.